Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel ABR Angkatan Polri Repair. Pada sahabat yang berbahagia, mungkin yang sahabat ABR lihat di belakang saya ini masih berantakan, masih banyak debu. Memang betul karena ini memang masih dalam proses pemolesan sahabat. Dan saya di sini akan memberikan pengalaman saya tentang bagaimana caranya mengaplikasikan wet look coating sahabat. Kalau berbicara dengan cara, itu berarti kita menikmati prosesnya, bukan memperlihatkan hasilnya. Jadi untuk hasil akhirnya belum saya tampilkan karena memang kondisinya juga masih proses pemolesan, dan pelek pun nanti juga akan dicat dengan warna gunmetal, dan bumper depan belakang juga akan di-upgrade menjadi F30 M3 sahabat. Walaupun vendernya nanti bakalan diganti M3 juga, tapi untuk sementara baru bumper depan belakang seperti itu sahabat. Nah, untuk proses wet look coating ini saya mengaplikasikan sampai 4 lapis sahabat. Makanya saya akan memberikan cara bagaimana kok bisa sampai 4 lapis. Padahal itu kesepakatan saya dengan customer itu hanya 3 lapis sahabat, tetapi dengan kondisi dan settingan yang saya pakai itu kok masih sepertinya masih sanggup untuk saya aplikasikan 4 lapis. Jadi ketemulah aplikasi sampai 4 lapis. Nah, sebelum melakukan proses wet look coating, saya pun juga memperkenalkan bahan yang saya pakai apa, dan sahabat APR juga bisa melihatnya bahwa saya menggunakan bahan Speedseeker VHSOM yang banyak sekali orang-orang atau teman-teman yang ingin belajar, bahkan yang punya mobil ingin mengecat tetapi menanyakan dulu apakah bisa dicat tanpa oven, karena banyak juga bengkel yang tidak berani untuk melakukan. Ada beberapa gitu loh sahabat, maksudnya gini, yang punya mobil tanya bisa nggak dicat di luar ruangan tanpa open. Soalnya bengkel yang saya ajuin itu nggak berani pakai Speedseeker, akhirnya memakai yang HS. Padahal memang Speedseeker ini memang untuk clearnya dia HS sahabat, tetapi hardenernya itulah yang VHS yang memang karakter dia extra slow, jadi keringnya itu sangat lama banget sahabat dibandingkan dengan pernis lain, karena dia sifatnya memang VHS, very high solid. Jadi daya kilaunya itu, solid kontennya itu sangat tinggi banget sahabat, atau daya glossinya itu sangat tinggi banget. Makanya semakin daya glossinya itu semakin tinggi, berarti proses penguapannya itu semakin lama gitu sahabat, menurut pengalaman yang sudah saya aplikasikan. Kalau yang semakin solid content atau glossinya itu sedikit, dia akan semakin cepat keringnya sahabat. Itu penyimpulan gampang secara pengalaman yang ada di lapangan sahabat, seperti itu. Nah, setelah saya sudah memperlihatkan bahan yang saya pakai, tentunya kita amplas dulu. Pengamplasannya itu hampir sama dengan pengamplasan pemolesan. Bedanya kalau pengamplasan wet look coating ini keseluruhan bagian luar itu tidak ada yang dilewati, walaupun di dalam lekukan handle sini. Kalau pemolesan kan di dalam handle sini tuh nggak dipoles, nggak diamplas sahabat, karena jangkauannya juga rumit, walaupun bisa. Artinya dengan pad yang standar itu sulit dijangkau, kecuali pakai pad yang berukuran kecil 3 in atau beberapa in, 1 in gitu masih bisa lewati. Ini gampang banget karena memang teknologi sekarang kan nggak kayak teknologi dulu. Tapi kalau teknologi dulu juga semakin gampang karena cuma pakai kain gosok-gosok gitu sahabat. Tapi bukan itu pembahasannya. Pembahasannya adalah bagaimana caranya kok bisa wet look sampai 4 layer gitu loh sahabat. Sedangkan kalau 4 layer itu minimal sampai 3 liter yang kita pakai. Nah, yang pertama tadi saya udah memperkenalkan clear yang saya pakai. Kedua, saya mengamplas bagian panel yang akan kita wet look coating secara keseluruhan. Itu saya menggunakan, kalau khusus mobil ini saya menggunakan 1200 sahabat.
nggak 800 dulu karena saya nggak tahu ini lapisan ketebalan clear ini sampai berapa mikron. Jadi saya untuk menghindari kebotakan pada mobil ini, jadi saya langsung 1200, kemudian sampai rata, bener-bener sampai rata. Sahabat APR juga bisa melihatnya kalau misalkan ada videonya, karena video terlengkapnya ketika saya memproses mobil-mobil yang ada di APR ini kebanyakan memang adanya itu di fanspage saya atau Facebook saya, sahabat, yaitu di bengkel cat mobil APR. Nah, setelah itu kita pastikan kita masking semuanya pada bagian mobil yang benar-benar bagian mobil yang nggak kita cat itu jangan sampai kena cat atau clear. Itu, sahabat, poinnya seperti itu. Kalau udah kita masukin dan kita siapin. Nah, yang pertama itu kita aplikasikan clear itu nggak sebasah yang aplikasi yang terakhir. Jadi kan aplikasi yang ke 4 layer ini berarti yang paling basah itu yang nomor 4 atau yang terakhir, sahabat. Nah, yang pertama kita aplikasikan clear, yang penting rata, sahabat. Yang penting rata itu kita bisa mengaplikasikannya sekering-kering apapun terserah. Yang penting kan tujuan kita itu untuk meratakan. Fungsinya untuk apa? Kalau kita langsung basah itu pasti akan terjadi masalah, sahabat. Kalau langsung basah itu biasanya satu itu bakalan meler, yang kedua itu kalau misalkan memang kehilafan manusia, kadang-kadang kita ngelap itu masih ada yang tertinggal, misalkan bekas residu atau minyak sedikit atau apalah, yang penting medianya nggak terlalu bersih, itu nanti pecah, sahabat, berminyak gitu loh, sahabat, kalau langsung basah. Nah, yang ketiga itu nanti akan bolong mata ikan gede-gede, sahabat. Jadi memang kalau untuk wet low coating ini enggak segampang ngecat ulang. Kalau ngecat ulang itu gampang banget, karena kalau wet low coating itu ibaratnya begini, sahabat, ada tanah dan ada keramik atau tackle, keramik dan tanah. Keramik kita tetesin atau kita guyur sedikit dengan setengah gelas saja, dengan bidang yang 1 petak berukuran 1 meter persegi misalkan. Itu kita taruh air 1 gelas, itu dia airnya itu nggak akan habis, sahabat. Habisnya pun mungkin butuh waktu yang sangat lama. Tapi kalau tanah yang kering kita tuang dengan air segelas dengan ukuran yang sama, bahkan 1 gayung, itu dia akan menyusut, akan meresap atau absorb, ada penyerapan. Jadi kalau untuk clear di atas cat itu kita semprot begini, dia akan mengikat atau dia akan meresap ke dalam cat, karena cat itu masih kondisinya itu masih terbuka dan ada pori-porinya, dia akan meresap, dia langsung kering, sahabat. Kita aplikasikan clear kita aplikasikan clear di atas clear dengan aplikasikan clear di atas cat, itu perbedaannya jauh. Kalau belum terbiasa aplikasikan clear di atas clear itu dengan aplikasi yang kita aplikasikan di cat, itu pasti akan meleleh, sahabat. Makanya itulah simulasi gambaran tergampangnya untuk ditangkap di pikiran, sahabat. Jadi ibaratnya tanah dengan keramik kita guyur sama-sama dengan 1 gelas dan sama-sama 1 ukuran, itu pasti penyerapannya ada di kebanyakan di tanah itu tadi, sahabat. Jadi gampang banget menyerap. Jadi kalau untuk aplikasi yang pertama, yang penting rata dulu dengan cara teman-teman, karena cara kita lah yang bikin nyaman kita gitu loh, sahabat, bukan cara orang yang kita paksakan untuk meniru orang. Itu nggak bakalan bisa bagus, kecuali kalau kita sudah terbiasa walaupun kita meniru orang gitu, sahabat. Nah, yang kedua itu kita jedanya nggak terlalu lama, mungkin dari ujung fender kita muter lagi sampai ke ujung fender sana, itu paling 5 menit aja nggak masalah, karena dia masih sifatnya masih tipis kita aplikasikan. Tetapi aplikasi yang kedua ini lebih pelan dibandingkan aplikasi yang pertama. Kalau aplikasi pertama itu kan cepat, aplikasi yang kedua itu lebih lambat daripada aplikasi yang kedua, dan jedanya itu lebih lama karena dia sudah ada clear yang baru kita aplikasikan. Nah, kalau udah aplikasi yang kedua kita juga jeda waktu, karena
aplikasi pertama dan kedua itu udah tebel sahabat, jadi kita bisa sampai kira-kira itu kalau misalkan flash off atau jeda waktu itu kita menentukannya dari pertama kita aplikasi vendor sebelah kiri itu udah dihitung set, misalkan 30 detik kita aplikasikan di vendor, berarti kan dari vendor ke pintu berarti udah jeda waktu 30 detik ya sahabat, berarti muter ke sini misalkan dia memakan waktu 10 menit, kita nambahin lagi sekira-kira 10 menit, jadi total 20 menit sahabat untuk aplikasi jeda waktunya sahabatnya, jeda waktunya 10 menit. Kemudian kita untuk menunggu jeda waktu yang ketiga itu setelah vendor kita muternya, kita walaupun aplikasi saya berbeda-beda, kadang-kadang sebelah kanan, kadang-kadang sebelah kiri, itu untuk menandakan bahwa aplikasi saya itu benar-benar real sahabat, benar-benar real 4 layer, karena 4 layer ini jarang sekali dilakukan sahabat, karena clear yang diaplikasikan 4 lapis itu membutuhkan clear sekali lagi itu 3-4 liter sahabat, tergantung aplikasi yang kita setting, karena aplikasi itu yang bagus itu dengan settingan kita, bukan settingan orang lain gitu sahabat. Walaupun teori itu adalah acuan untuk kita ketika menemukan kesulitan seperti itu sahabat, tetapi kalau kita dengan kebiasaan kita, otodidak kita udah membiasakan dan menurut kita itu udah mudah, abaikan teori nggak masalah seperti itu sahabat. Tetapi teori itu kan untuk acuan supaya proses-proses itu tidak terlewati. Kalau untuk cara itu kembali lagi ke kenyamanan gitu sahabat. Nah, setelah ke vendor sebelah kiri depan, kita muter ke kanan, itu kan 10 menit, berarti untuk yang ketiga kalinya itu saya sekitar 15 menit, jadi total 25 menit sahabat. Karena waktu kemarin itu saya ukur itu menghabiskan rokok 1 batang surya sahabat. Nah setelah itu baru kita aplikasikan yang keempat sahabat. Nah ini yang paling menentukan. Kemarin kan waktu aplikasi yang ketiga itu saya aplikasi yang kedua itu udah firasat, ini kayaknya kalau keempat ini masih bisa. Nah yang ketiganya itu memang saya belum banget untuk menentukan aplikasi terakhir, memang begitu sahabat. Jadi memang masih ada rasa-rasa slow, masih ada rasa-rasa standar aplikasi, kayak masih nanti bisa diaplikasikan yang keempat, jadi masih slow wallet lah itu sahabat. Tetapi dengan kondisi saya yang memang ada niat untuk aplikasi yang keempat, ya udahlah, nggak usah aplikasi, dalam hati saya itu kayaknya nggak usah slow banget gitu loh sahabat, aplikasinya nggak usah pelan banget, karena untuk aplikasi yang terakhir itu bagusnya emang yang terakhir itu ya yang penentu ya memang harus yang slow banget sahabat. Nah setelah saya menghabiskan rokok tadi baru saya aplikasikan yang keempat. Aplikasi yang keempat ini baru basah, tebel, mendaging, karena ini adalah penentu ketika kita mengakhiri sebuah proses sahabat. Kita menikmati proses 1-4 lapis sudah selesai, atau baru proses keempatnya kita sudah selesai, kita nikmati, dan begitu selesai barulah ketahuan hasilnya sahabat. Dan setelah saya selesai mengaplikasikan lapisan yang keempat, memang itu benar-benar terlihat benar-benar basah banget, mungkin ya karena medianya yang lebarnya standar, nggak selebar mobil Alphard pintunya, atau yang satu itu apa ya, yang sejenisnya seperti itulah sahabat, Suzuki Serena Arena itu loh, apa itu, nah itu kok Serena. Nah kalau yang kayak gitu kan lebar-lebar tuh, kalau kayak gitu kayaknya kalau untuk dilapisi keempat itu dia akan ngebubur, teksturnya nggak bagus banget sahabat, karena ini bidangnya kecil dan ada beberapa faktor yang memang mendukung untuk dilapisi keempat. Ya udahlah kita aplikasikan yang keempat, padahal kan itu saya dari awal tadi udah kasih tahu ke sahabat APR bahwa aplikasinya itu kesepakatannya hanya 3 lapis sahabat. Dan ini bukan hanya cerita belaka atau
dongeng, tapi emang ini real karena saya bercerita berdasarkan dibarengi dengan aplikasinya sahabat. Aplikasinya kan 1 sampai 4 seperti itu sahabat. Bahkan yang Fortuner itu saya sampai 20 lapis sahabat. 20 lapis itu memang dengan settingan saya dan dengan settingan customer, karena waktu itu alhamdulillah saya juga didampingi dengan customer, dibantu dengan customer, pengadukan clearnya pun dibantu customer, setting waktu, jeda waktu atau flash off time-nya itu dibantu dengan customer. Jadi alhamdulillah menurut saya juga sukses, walaupun memang waktu pertama itu ada kendalanya ovennya itu roboh mati listrik. Seperti itu sahabat. Jadi setelah kita selesai dalam proses wet lock coating hingga 4 layer dengan ukuran berapa ratus mikron itu saya juga nggak tahu banget karena nggak ada ukurannya. Setelah itu kita jemur beberapa hari, panasin, hujanin nggak masalah, karena nanti juga akan dilakukan proses selanjutnya yaitu pemolesan dan nano keramik coating. Jadi setelah nano wet lock coating ini akan nano coating sahabat. Jadi memang ini luar biasa prosesnya dan memakan waktu yang lama seperti itu sahabat. Bahkan yang Mobilio yang udah jadi pun itu juga akan menunggu antrian pemolesan sahabat, seperti itu. Jadi setelah masa-masa pengeringan kita diemin dulu pengeringan, walaupun di oven pun juga seperti itu sahabat. Walaupun udah selesai di oven juga dia ada masa-masa pengeringan alami juga sahabat. Karena kalau setelah proses pemolesan pengeringan di oven langsung kita poles kan nggak mungkin, karena medianya juga masih panas, mobilnya masih panas kena suhu panas oven, dan itu juga butuh waktu pengeringan juga, walaupun hanya beberapa jam atau bahkan hari bahkan minggu untuk nunggu antrian juga itu bisa terjadi sahabat. Setelah itu kita amplas lagi sahabat. Amplasnya juga sama kayak wet lock coating, tapi bedanya permukaannya lebih halus, gridnya lebih halus, terus bagian-bagian yang di sudut-sudut yang susah dijangkau itu nggak kita amplas, nggak kita poles. Terus terjadilah proses yang saat ini tertunda karena saya lagi memvideokan ke sahabat APR. Nanti kalau udah selesai saya akan tayangkan kembali bagaimana proses mobil BMW ini dari awal sampai akhir seperti itu sahabat. Karena emang ini kondisinya masih 80%, belum 100%. Jadi untuk sahabat APR itulah cara untuk mengaplikasikan wet lock coating hingga 4 layer sahabat. Sekali lagi, kalau untuk cara kita menikmati prosesnya, kalau untuk hasil kita menikmati hasilnya gitu loh sahabat. Nah mungkin itu saja bincang-bincang tentang wet lock coating hingga 4 layer, karena saya sendiri juga membandingkan nih sahabat, membandingkan antara wet lock coating dengan nano coating. Saya wet lock coating ini saya menghabiskan minimal 3 liter untuk wet lock coating ini sampai 4 lapis ini. Tapi kalau untuk nano coating saya 50 mili saja sahabat. 50 mili itu untuk 2 mobil sahabat. 50 mili untuk 2 mobil, dan berarti kalau 3000 mili itu untuk 1 mobil. Jadi 3000 mili vs 50 mili untuk wet lock coating dan nano coating. Saya berbicara ini sesuai data atau sesuai aplikasi yang saya aplikasikan di sini, karena aplikasi saya ini mobil ini dan mobil sebelumnya juga di nano ceramic coating sahabat. Ini saya hanya membandingkan bahan yang dipakai, bukan membandingkan hasil atau kelebihan dan kekurangannya. Mungkin kalau untuk kelebihannya, untuk nano keramik coating sahabat APR bisa menanyakan di orang yang ahli di detailing sahabat, karena saya di sini masih belajar, karena yang tahu tukang polesnya tentunya sahabat, dan saya masih menggeluti juga, mendalami juga. Jadi saya belum berani menyimpulkan, hanya menyimpulkan bahan yang saya pakai berapa banyak seperti itu saja. Nah mungkin itu saja bincang-bincang tentang wet lock coating ini. Semoga video saya bermanfaat untuk sahabat APR. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pulih otomotif.